Iya. Air dari keran tersebut akan masuk ke dalam selang ini, dokter. Selang ini. Kemudian air tersebut akan melalui sebuah filter di dalam mesin ini, dokter. Di dalam mesin ini ada filternya? Ada filternya, dokter. Bisa kita lihat di sini. Oh, inilah filternya. Jadi ketika air masuk dari selang berwarna putih, kemudian akan difilter di sini. Iya, dokter. Iya. Nah. Dalam filter ini, yang mana timbal, karat, klorin itu akan bersaing. Oke, jadi karat, timbal, dan klorin itu yang berbahaya bagi tubuh kita itu akan disaring, ya? Betul sekali, dokter. Dan yang tersisa tinggal mineral. Tinggal mineralnya Mineral, seperti potasium tadi ya, magnesium, kalsium, semua mineral tadi yang diperlukan tubuh masih tersisa. Masih tersisa, dokter. Luar biasa nih alat ini ya. Nah. Kemudian air tersebut akan melalui lebih dari 5 lempen platinum yang dilapisi titanium. Di alat ini? Di alat ini, dokter. Oh, jadi di alat ini ada lebih dari lempengan platinum yang dilapisi oleh titanium ya. Titanium. Sebuah logam yang sangat luar biasa, titanium. Nah, setelah air melalui ini, di dalam proses ini air akan dielektrolisis dan akan dipisah dari ion negatif dan ion positif. jadi yang negatif dan positif ya, dan ion negatif tadi yang bersifat basah ya. Dan ion positif yang bersifat asam yang dimana dibuang di selang ini, dokter. Oh, yang positif di sini yang asam, ya. Sementara yang basah keluar dari selang ini. Akan keluar dari selang ini. Dan satu lagi, dokter, seorang pakar bernama Dr. Hidemitsu Hayashi, yaitu dari Director of the Water Institute Tokyo, mengungkapkan bahwa diet mengkonsumsi daging, konsumsi kentang, minuman dengan seperti cola dan gula akan membangun garam asam dalam tubuh dan akan tersimpan dalam tubuh selama beberapa dekade. Dan beliau merekomendasikan bahwa mengkonsumsi air alkalin terionisasi tersebut ini akan menghilangkan secara perlahan-lahan garam-garam tersebut. Jadi, jika kita menghidupkan alat ini, dokter, maka di layar akan terlihat pH, kemudian ORP atau oxygen reduction potential, dan jumlah pemakaian. Dan alat ini punya 3 panel. Yang pertama, panel merah. Panel merah ini akan memproduksi air yang bersifat asam, yang berfungsi biasanya untuk kecantikan atau untuk antiseptik. Dan orang-orang biasa menyebut air yang digunakannya beauty water. Beauty water. Ya. Kemudian panel hijau, yaitu purified water, itu akan produksi air yang bersifat netral, dokter, yang pH-nya sama dengan 7. Ya. Dan air ini akan berguna untuk konsumsi obat, membuat susu bayi, dan sebagainya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian panel yang biru ini, yang terakhir alkalin, ini terdiri dari 4 level, yaitu level 1, 2, 3, dan 4. Level tertinggi ada di level 4, dokter, yang pH-nya adalah 9,8. Kita akan mengetes air yang dijual di pasaran dan kita konsumsi sehari-hari dengan tes ORP, dokter. ORP itu singkatan dari Oxygen Reduction Potential. Jadi potensial untuk mereduksi oksigen. Ya, kalau nilainya positif, berarti semakin dia banyak yang direduksi ya. Benar sekali, dokter. Dan itu menjadikan radikal bebas. Sementara kalau nilainya negatif, maka air itu akan semakin bagus untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi karena tidak menyebabkan radikal bebas. Ya. Oke, coba gimana caranya? Caranya ialah saya akan mengeluarkan beberapa air ini, dokter. Dan nanti saya akan mengetes dengan alat namanya ORP ini, dokter. Redox monitor. Oke. Kita tidak berlama-lama ya. Saya juga pengen tahu ini buktinya bagaimana. Kita lakukan percobaan ini. Ya. Pertama kita akan buka. Ini pertama air mineral. Air mineral ya. Wah, masih segelan ini ya. Oke. Ini air mineral ya. Kemudian ini air RO. Ya. Juga masih dalam segelan ya. Ini bukti bahwa ini tidak ada rekayasa, betul-betul asli. Pabrikan. Kemudian ini air berenergi. Air berenergi juga terjual di pasaran ya. Juga masih tersegel dengan bagus. Iya. Kemudian ini air yang mengandung soda. Air mengandung soda. Wah, sodanya kelihatan ya. Masih gitu ya. Tersegel dengan bagus.
kalau ini? Ini air keran dokter. Air keran yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat ya. Oke, ini air keran. Nah kalau yang ini yang Dan terakhir ini adalah air alkalin dokter. air alkalin, produk dari Kiseki ini ya. Nah, saya yang menuang kalau ini ya. Ya, ini adalah air Kiseki ya. Ya. Warnanya nggak ada bedanya sih Gak sebenarnya. ada bedanya memang dokter. Nah. Karena tadi soda ada sodanya Sekarang juga sama. Iya. Tapi kita akan mengetes dengan aldi dokter. Dengan warpimeter Warpi tadi tadi. ya. Oke. Kita akan mengetes dan kita lihat apakah nilainya positif atau negatif. Positif atau negatif ya. Ya. Ini di Ini kita coba di air mineral. air mineral ya. Coba berapa tuh? Kita lihat 230-an ya. 230-an ya. Air mineral. Oh, ini dinetralkan. Dinetralkan. Nah, kemudian ini Kemudian kita coba di air RO. Coba dilihat dulu berapa nih? 200-an, 200-an ya, 200-an air RO dicuci lagi. Ini air berenergi ya. Oke, dan kita coba. Berapa ini? 340-an. 300. Jadi semakin tinggi nih ya. Semakin tinggi. Nah, dinetralkan kembali. Wah, ini menarik ini ya. Air berenergi, waktunya tinggi. Kemudian air Ya, mengandung soda. mengandung soda. Coba berapa ini? 340-an juga ya, 340-an juga ya, mengandung soda. Oke, dinetralkan kembali. Sekarang air yang ada di keran-keran yang sering kita minum sehari-hari, bagaimana? Berapa nilai warpinya? 242. 242. Iya, 242. Positif. Iya, positif semuanya. Berarti kemampuan untuk reduksinya sangat tinggi dan bisa menyebabkan tadi ya yang Radikal radikal bebas tadi. Sementara kalau Sekarang kita coba di air alkalin. air alkalin, coba berapa? Berapa dokter? Iya, ini nilainya turun, ya 100 turun. Sekarang minus jadinya ya. Wah, Jadi yang ini jadi minus kalau gitu ya. Jadi artinya kemampuan untuk reduksinya sangat kecil sekali ya. Benar sekali, dokter. Oke. Ini buktikan bahwa air alkalin memang mempunyai antioksidan tinggi dokter. Gitu ya. Dia akan Sangat luar menahan biasa. diabetes. Nah, oke. Jadi ini sangat menarik bahwa air yang kita konsumsi sehari secara tidak sadar ternyata warpinya tinggi-tinggi semuanya, kecuali air alkalin yang udah minus ya, dan bermanfaat untuk sebagai antioksidan di sini. Sementara ini antioksidan. Dan tentunya baik untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ya. Nah, Selain itu dokter, kita akan mengetes keasaman dari masing-masing air ini. Oke. Ya, kalau kita bicara soal asam basa, bagaimana produk ini asam atau tidak? Dengan apa yang caranya ini? Caranya adalah gampang banget dokter. Kita akan meneteskan pH tester pH tester. yang mengandung etanol. Kemudian setelah diaduk, kita akan mengetes dengan pH meter ini dokter. Dengan pH meter. Iya. Di sini bisa dilihat. Kalau pH meter. warnanya oranye atau kuning, artinya Artinya air itu bersifat asam dokter. bersifat asam. Bersifat asam. Kalau warnanya hijau, Kalau warna hijau berarti airnya bersifat netral. bersifat netral. Dengan pH Kalau 7. Kemudian jika warnanya biru atau ungu, maka pH-nya akan bersifat basah. bersifat basah ya. Waduh, saya sudah nggak sabar pengen membuktikan air-air yang kita konsumsi ini bagaimana Langsung pH-nya ya. dicoba saja. Langsung dicoba. Bisa teteskan pH testernya. Wah, ini agak iya, oke. Iya. Iya. Ini kemudian ini air yang kalau ini air Bisa lihat Iya, kita bisa sudah dilihat. mulai berubah. berubah warnanya ya. Ini air mineral, warnanya agak kehijauan. Ini air apa tuh? Air RO ya. Iya. Agak kuning hijau masih. Kemudian ini air berenergi. air berenergi, oranye ya. Benar sekali, dokter. Kita akan cek nanti apa Ini namanya. air yang mengandung soda. Soda, ya. Juga oranye. Ini air dari keran. Ini agak hijau dan Ini ini air sudah alkalin.
Tidak usah diaduk, sudah Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Sekarang kalau kita lihat dengan pH meternya coba. Sudah langsung kelihatan meter. Ya. Di sini bisa dilihat langsung. Kalau air mineral itu berarti hijau dokter ya? Hijau ya, berarti Hijau pH-nya sekitar 6 sampai 7 ya. Kalau ini air mineral, RRO ini cenderung hijau juga dokter. hijau ke arah kuning Kuning. dikit tapi hijau ya. Berarti pH-nya 6 agak Agak kasar ya. Kemudian ini wah Air ini berenergi. ini kuning sudah lebih dari kuning ya. Benar sekali, dokter. Jadi pH-nya hampir 4 ini ya. Dari orange ya, ke orange. Ini air yang Mengandung soda. mengandung soda juga sama orange. Tapi dia dokter ini lebih orange dari. Lebih orange ya, lebih orange ya. Nah, Kemudian sementara ini air keran air keran hijau antara 6 sampai 7. 6 sama 7. Kalau yang ini Nah ini beda sendiri dokter ya. Kita lihat. Ini airnya biru ke ungu. Jadi 9 sampai 9,5 gitu ya. 9,5. Ya dengan teman sendiri boleh lah 9,5 ya. Tapi ini membuktikan ternyata air yang kita konsumsi nggak sadar ya. Nggak sadar. Ternyata asam juga ya. Benar. Asam juga apalagi ini ya yang mengandung energi dan mengandung soda. Nah kalau begitu ya, bagaimana air yang sudah asam ini kemudian akan kita konsumsi? Betapa tubuh kita yang sudah asam akan semakin asam ya, dan itu akan menyebabkan penyakit yang lebih tinggi ya. Nggak sadar. Nah kalau kemudian kita mengkonsumsi air alkali ini bisa netral nggak ini? Kita coba saja dokter. Oh, tidak ada. Coba saja kita langsung tuang air alkali ini ke Masing-masing ya. masing-masing. Oke, ini air mineral. Kita lihat bagaimana. Wah, ini dengan air alkalin. Iya, warnanya berubah. Oke. Wah, tetap tidak berubah. Coba air keran. Air keran agak tembel. Oh, kalau ini Oh, ini pasti sudah sama alkalin. ya. Tambah lagi. Kalau ini artinya Bisa dilihat dokter ini agak berubah warnanya kecuali air berenergi dan air yang mengandung soda. Jadi kalau kita sudah sering mengkonsumsi air berenergi dan air soda ini, meskipun mengkonsumsi air alkali ini nggak cukup cuma sekian tetes ya, mungkin harus pakai galon-galonan ya. Tidak saya dokter. Banyak untuk menetralkan itu ya. Ah. Sementara yang lain tadi dengan ditambahkan air alkalin ini kemudian berubah menjadi lebih alkalin ya, dari hijau menjadi Lebih biru. lebih biru, ini Ini juga lebih lebih hijau hijau lagi ya. Iseng-iseng ya. Bagaimana seseorang ya kalau sudah mengkonsumsi air alkali kan sudah baik nih ceritanya. Kalau kira-kira minum air yang mengandung soda, Bisa. boleh nggak? Coba ya. Coba, dokter. Oke, ini akan coba ini air mineral yang sudah tadi dinetralkan. Kasih alkali. Kita kasih, wih, Langsung berubah. langsung berubah. Jadi betapa Jahat. jahat ya. Jahat. Ini sudah berubah ya. Yang tadi sudah dinetralkan, sekarang dengan air soda berubah kembali. Langsung berubah menjadi. Berubah kembali. Kalau ini juga ya, apakah berubah atau tidak? Langsung berubah. dokter. Berubah. Saya nggak bisa berkata-kata. Ini air keran, air keran. Kalau kita soda juga berubah. Ya. Coba di alkali. Alkalin ya, kalau di alkalin Langsung berubah. berubah juga ya. Artinya kalau ini hati-hati. Kalau begitu jangan sembarangan minum air bersoda ya. Karena akan merubah semuanya, ini akan jadi luar biasa. Dari yang tadinya netral bisa menjadi asam. Ya. Kita coba ke buah-buahan. Ke buah-buahan. Ini Kenapa menarik, buah-buahan? ke buah-buahan. Iya, benar sekali. Soalnya buah-buahan ini kan dipercaya orang untuk antioksidan tinggi. Oksidan. Tapi orang-orang tidak akan tahu bahwa buah-buahan ini bersifat kimiawi juga dok. Ada unsur kimia. Ada unsur kimiawinya. Nanti saya akan buktikan dengan saya menaruh beberapa Buah-buahan. stroberi ini ke dalam gelas, kemudian perbandingannya adalah strong alkalin dokter, ini Strong alkalin ya. dengan pH 11,5 11,5 dan air keran. air keran. Coba ya kita buktikan Ini kalian. kita buktikan dulu bahwa strong alkalin itu warnanya sama seperti air biasa. Nah, ya.
11,5. Sangat basah dokter. Sangat basah, ya. Kemudian kita akan naruh bawah ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian dituang di sana, ini dituang di sini, ya. Oke. Ya. Mantap. Ya karena kalau sudah, ya. Atau dihabiskan semuanya ya? Dihabiskan semuanya. Boleh. Dituang sana, dituang di sini. Ini yang memakai alkalin strong pH 11. Ini yang air hitam biasa. Kita diamkan apakah air alkalin ini bisa mencuci bahan kimia yang ada pada buah ini. Ya. Sekarang kita akan buktikan bahwa air alkalin ini bersifat mikrokluster. Mikrokluster, jadi molekulnya molekul kecil ya. Yang analoginya, jika air alkalin masuk tubuh, maka akan langsung cepat diserap oleh tubuh. Akan diserap oleh tubuh. Iya, oke. Dibanding air yang alkalin. Mau buktikannya gimana nih mau buktikannya? Oke, gampang dokter. Langsung saja kita pakai teh celup yang biasa kita minum. Yang saya gitu ya. Kita saya akan bantu ini. Ya ini ya. Ini kemudian, jadi analoginya nanti kalau dia menembus kantong teh celup ini berarti molekulnya kecil ya, langsung diserap ya. Oke. Kalau gitu, kita akan tuang. Ini yang air mineral dan ini air alkalin ya. Oke, bagian dulu nih. Oke. Baik. Ini air alkalin ya. Air alkalin. Wah, ini kalau dilihat beberapa saat ini sudah mulai terlihat ya. Oh. Ya, coba ini. Hebat ya. Ini dengan waktu yang sama ternyata airnya cepat berubah menjadi cepat larut dalam air. alkalin. Berarti ini memang mengandung mikrokluster. Dan itu analoginya kalau dikonsumsi itu akan cepat terserap oleh tubuh dan itu akan lebih cepat untuk melakukan pembinasan, pengobatan dan juga bermanfaat untuk tubuh kita. Ini gimana nih hasilnya di buah ini ya? Ini yang pakai alkalin dan ini yang tadi pakai air biasa. Air biasa ya. Bisa dilihat di sini sebenarnya sudah terlihat dokter perubahan warnanya. Tapi untuk lebih jelas kita langsung tuang saja. Air cuciannya ya. Air cuciannya yang ini yang memakai alkalin. Iya. Kemudian ini yang air biasa. Oh, ini air biasa, air alkalin. Kalau disandingkan begini sudah berbeda warnanya ya. Sudah terlihat dokter. Apalagi kalau diberi background kertas begini ya kan berbeda. Ini artinya air alkalin lebih banyak membersihkan zat kimia yang ada pada tubuh. Dan sekali dokter. Ya. Nah, kalau ini saya jadi pengen membuktikan banget nih bagaimana peranan air alkalin terhadap minyak ya. Gimana nih caranya gimana nih? Pertama kita tuang dulu minyaknya dokter. Minyaknya dituang dulu, minyak wijen ya, ini ya. Oke, iya. Seperti yang kita tahu dokter, air dan minyak bisa menyatu? Enggak bisa. Ya, sama kayak Mickey Mouse ya. Pasti berantem terus ya. Nah, sekarang kita coba yang satu dengan air biasa, yang satu dengan strong alkalin dokter. Strong alkalin, ya. Sudah bisa dilihat? Oh ya, pasti tidak akan bercampur ya. Minyak dan air tidak akan menyatu. Tidak menyatu. Ya. Sementara ini dengan strong alkalin, ya saya bantu untuk menuangkan. Ini strong alkalin pH-nya 11 ya. Kemudian, coba. Lihat perbedaan ya dokter ya? Ya, ini kemudian langsung menyatu ya. Menyatu. Jadi ini kelihatannya lemak
yang ada di ini akan larut dengan air alkalin ini. Iya. Ini analogikanya, jadi kalau misalnya kita minum air alkalin, kolesterol jahat, lemak tubuh akan larut juga ya. dalam Kalinya luar biasa. Mbak Riani, terima kasih atas informasi dari ibunya ini. Sukses selalu untuk gizi ringan.